Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman yang lain mana lagi nih? Maaf ya, saya baru join, baru sedikit ini. Iya, 6, ya. 9, iya 6. Ada yang ngabarin nggak di grup atau japri ke salah satu kalian? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Mungkin bisa kalian sounding lagi di grup untuk join kelas, ya. Hei, ayo dong. Baru nyampe 1. Gua menit mana sih? Ngeset cinta ibu kalau coba. Oke. When you're happy meow, you're happy. Tapi lu kalau di rumah dimatiin nggak? Kalau balik kemana gitu? Enggak, kemarin itu.
AHY. Apa mau gini? Mau kenangnya. Pusat Kemanggarai. Oh, gue nih. Hantu kali. Cium pantat bang. Yang kali masuk 5 masuk. Saya heran. Kemarin tapi ramai dah jam 2. Lihat ramai. Nah, gitu. Setelah kemarin ini order lever. Iya. Orang pada libur. Udah jaga performa. Kemarin. Oh kemarin. Iya ramai. Bro. Ciputat ke Manggarai. Masuk bulan. Belum. Ya nol ini juga atasnya. Pembawaan. Kamu cuma ngalir sekarang. Kita berkompetisi siapa kan? Yo. Bosen. Bosen. Yang dandan bosen. Cuma itu gokil. Gokil. Enggak. Belum. Pantat dulu. Oke, udah pada join? Ini dikit banget ini masih. Kemarin kayaknya sampai 19-an orang. 20. Pada kemana? Habis UTS. Manggarai. Halo. Halo. Udah tidur kayaknya, Bu. Iya Bu, halo Bu. Belum. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Aduh, Ibu udah di luar negeri aja. Apa? Di planet lain ya Bu? Iya, Liburan. udah sampai Mars saya. Oke, nih coba on cam boleh teman-teman? Lagi makan, Bu. Ya, Lagi makan. Bentar, Bu. On cam guys, on cam. Mantap. On cam guys. ke kampus hari ini. Ada fauna ya, kampus. Di live YouTube tadi. Oh, Sandy ke kampus. Yang namanya Agus Saputra yang mana sih? Oh, belum join ya? Oke, kita mulai aja deh ya. Udah jam segini, mohon maaf. Teman-teman yang belum join mungkin nanti bisa lihat dari rekaman. Kemarin gimana? Udah ngerjain UTS atau belum ngumpulin? Masih ada waktu ya? Atau semuanya udah ngumpulin? Udah. Udah. Ya. Nggak ada yang nyontek, nggak ada yang ini kan. Nggak ada yang kopas banget. Enggak, Bu. Bukannya yang satu lagi itu, yang banyak itu, ini tuh. Sesuai ini kita. Masih beda-beda. Iya. Bu, tapi Lucky ini lupa nggak masukin source code-nya ke Word-nya tuh, Bu. Source code-nya dimasukin aja sekalian. Nanti Lalu saya coba jalanin. berarti ini upload ulang, Bu. Mm-mm.
upload ulang. Gimana? Nanti saya lihat data yang terakhir, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Kenapa? Udah masukin link video. Kalau ada videonya lebih bagus, nanti nilai plusnya tinggi. Ya, tapi kalau nggak ada ya udah. Gimana? Tapi video pas runningnya doang. Oh iya, nggak apa-apa. Lagi Kalau ada benerin yang videonya. lebih kreatif lagi, misalnya videonya itu nanti ya pokoknya sekreatif kalian ya, itu nilainya tinggi banget. Tapi kalau yang ngerjainnya kayaknya nggak semangat, biasa aja ya, nilainya juga nanti biasa-biasa juga gitu ya. Ya Bu. Kalau saya sih fleksibel ya kalau untuk nilai, tapi kalau mereka atau murid-murid atau anak-anak antusias ngerjainnya ya kan maksimal lah, mau dari video, terus kemudian dia berani ngomong di video itu, kemudian dia ngejelasin, nah itu nilainya tinggi saya kasih gitu. Jadi saya yang melihat ikhtiar dari kalian juga, keseriusan kalian juga gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ngerasa ini mah kecil sepele gitu kan, nggak menghargai banget, dan nilainya juga nanti bakalan biasa banget juga gitu ya, paling gitu. Oke, nah ini udah mulai nambah ya teman-teman. Ntar saya screen. Potong dulu kulit campur dikit. Oke, udah saya. Ya, kita mulai ya hari ini ya untuk pembelajaran hari Oke ini. Bu. Kemarin saya habis ngerekap sebenarnya ya, ngerekap absensi kalian. Ngerekap, terus mau didaftarin juga kan nih anak-anak yang kiranya untuk dalam setengah perjalanan semester rajin sama yang enggak, ternyata wah macem-macem kalau saya lihat. Ada yang izin dan lain-lain, ternyata udah sering ya, banyak banget merahnya. Ada yang sekalinya nggak pernah nongol ngikut perkuliahan dari pertemuan 1, tahu-tahu di pertemuan 7 baru nongol, terus dia anehnya dia ngikut UTS gitu. Ada yang nggak pernah ngikut kuliah, tahu-tahu dia jawab UTS soal UTS. Ada seperti itu ya. Nah, ini buat buat warning kita juga gitu ya. Bismillah, untuk kuliah meskipun kita online tapi kita tetap lakukan dengan serius gitu ya. Kita hargain teman-teman dosen kita yang mengajar, meskipun memang ya kita tahu ya wabah pandemi nggak kelar-kelar, tapi untuk pembelajaran insya Allah bismillah jalan terus gitu ya. Walaupun memang nggak terlalu maksimal seperti kita layaknya belajar kayak di kelas dulu gitu kan sebelum ada pandemi gitu ya. Jadi kalau untuk kuliah dimanapun ya kalian kuliah gitu, itu sebenarnya gimana kemampuan kalian atau kemauan kalian. Nggak harus yang sangat berprestasi untuk sesuatu hal, tapi gimana kita punya attitude sama beretika ketika kita bersosialisasi sama semua orang. Itu yang lebih penting sih kalau untuk seseorang dinilai dari apa ya, dari integritasnya dia punya wibawa itu atau punya apa namanya, dinilai integritasnya baik dan lain-lain, itu dari dia memiliki adab dan lain-lain, baru nanti ada baru ilmu dia punya baru dilihat seperti itu gitu ya. Oke.
Kemarin kurang lebih hari Sabtu juga saya udah setor ke teman-teman akademik. Alhamdulillah di teman-teman informatika kurang lebih ya baiklah gitu ya untuk anak-anak ya, alhamdulillah gitu. Oke, ini untuk materi kita hari ini. Kita udah masuk step UTS itu kita masuk di pertemuan ke 9. Kalau terakhir kan 7, terus sempat pertemuan 8 kita isi dengan UTS, tapi take home ya, maksudnya kita libur gitu untuk perkuliahannya. Nah, untuk untuk perkuliahan, kalian bisa download materinya di e-learning. Ini udah saya upload ya. Udah saya upload kan ya. Udah saya upload. Nah, ini di pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kalian bisa download. Nah, untuk materinya ini saya show. Nah, hari ini kita belajar tentang stack dan recursive statement. Jadi sebelumnya terakhir kita udah belajar array. Array itu kan perulangan yang sifatnya sama, tapi tipe datanya sama, ya. Tapi untuk beberapa case field-nya berbeda gitu kan. Tapi masih dalam satu kesatuan tipe data yang sama. Nah, kalau untuk pertemuan 9 di sini stack dan recursive statement, ya kurang lebih nanti kita belajar tentang apa ya? Untuk step dan juga rekursif, tapi nanti dijadiin satu untuk pembahasannya ya. Nah, ini untuk algoritma rekursif ya. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar istilah rekursif belum? Dari teman-teman? Belum sama sekali ya? Belum. Oke. Di sini untuk algoritma rekursif ya, di sini ada namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu, bentar ya saya kasih mungkin. Nah, untuk fungsi rekursif ini memang tujuannya dia hanya bisa memanggil dirinya sendiri. Ya, maksudnya manggil dirinya sendiri, dia sebenarnya berupa variabel ya. Tapi variabel itu nanti dia bisa menjalankan sesuai kemauannya dia gitu. Jadi misalnya kalau kita jalanin dalam pekerjaan pengurutan data ya, menghitung nilai faktorial suatu bilangan. Jadi kalau misalnya katakan nih di badan kita, di tubuh kita, misalnya ini kita punya indera peraba ya, tangan katakan. Nah, itu nanti tangan itu bisa berfungsi, dia tahu nih dia mau ngapain gitu kan. Oh, tangan ini saya bisa melakukan aktivitas ya. Saya bisa mengambil barang, saya bisa menaruh barang dan seterusnya. Gitu. Jadi tahu fungsi dan tugasnya gitu. Nah, nanti teknik pemecahan masalahnya biasa kita menggunakan yang memang terjadi kira-kira itu berulang kali ya. Kita bisa pakai fungsi for, while, sama do while. Ya, karena ini sifatnya memanggil diri sendiri, ya baik secara langsung maupun tidak langsung, biasanya dia menyelesaikan tugas yang kompleks dari beberapa baris perintah. Nah, kalau sederhananya, rekursif itu artinya perkataan yang memang bisa dijadikan berulang-ulang ya. Gitu. Kemudian rekursif memang metode yang memanggil diri sendiri, intinya itu ya.
Rekursif mirip-mirip seperti pointer. Pointer itu penunjuk, tapi kalau ini dia lebih dominan untuk menjalankan fungsinya sendiri gitu ya. Kalau pointer nanti kita ada pembahasan di sesi berikutnya. Jadi ada istilah pointer, ada rekursif dan seterusnya. Nah, kemudian data yang berada di metode tersebut bisa argumennya disimpan sementara ke dalam stack gitu, sampai metode pemanggilnya itu diselesaikan. Nah, ini untuk faktorialnya ya. Jadi kurang lebih kalau kita belajar rekursif berarti dia faktorial. Misal faktorial dari 5 ya, kalau kita turunkan 5 ini misalnya katakan kalau kita sederhanakan dari yang 4 dulu, misalnya di bawahnya 5. 4 dikali 5, kemudian faktorial 3 dikali 4, faktorial 2 dikali 3, faktorial 1 dikali 2. Ya. Nah, nanti kurang lebih nanti algoritmanya seperti ini. Ya. Ini algoritma. Ya. Ini untuk bahasa pemrogramannya. Jadi, di mana integer ini mempunyai variabel namanya faktorial, kita sebut int, ini sebut dengan n untuk penghitungnya. Kemudian kita buka rekursifnya di sini dengan kurung kurawal. Jika n-nya sama dengan 0 ya. Kemudian atau misalnya di sini n-nya itu sama dengan 1. Berarti nilainya diberi nanti 1. Jika tidak, maka nanti dia akan melihat n-nya ini dikali faktorial ya, sebelumnya itu n-1 ya. Nah, kalau faktorial memang biasanya dia memanggil sendiri di sini maksudnya ini ya. Kondisinya. Katakan di sini ya 1 2 3 4 5. Ini udah pasti berurut ya. Jadi memang sesuai dengan urutan data. Nanti di sini baru dia menghitung lagi rekursif 1 2 3 4 5. Gitu. Ini untuk source code-nya. Nah, kalau di contoh simpelnya kalau untuk faktorial bisa juga dengan apa ya? Dengan pemanggilan bilangan Fibonacci ya. Fibonacci ini kalian pernah dengar nggak waktu SMA? Sering dengar, Bu. Sering. Nah, Apa yang kalian ingat waktu itu? Dia pernah dengar. Fibonacci buat ini, Bu, apa? Biar tahu resisten sama trading. Iya, itu pakai teknik Fibonacci. Fibonacci ini kondisinya dia harus Baris. genap, harus Baris ganjil. sudahnya ditambah baris sebelumnya bukan sih, Bu? Nah, Apa yang sering keluar di dunia ini? ya, jadi kalau Fibonacci itu kondisinya kita menjumlahkan kolom satu dengan kolom berikutnya lagi. Jadi dia apa namanya? Bukan simultan ya, apa sih istilahnya itu? Mengurut ya di sini. Kayak ini kan contohnya udah pasti kalau Fibonacci itu baris dari n pertama 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya ya, sampai 34. Nah, ini jika memang dilihat dia memanggil dirinya sendiri kan. 1 manggil 1. Kemudian dari jumlah itu dia manggil temannya lagi sebelumnya 1 gitu. Berarti dia memanggil untuk rekursif dirinya sendiri. Kemudian algoritmanya ini kalau untuk n lebih besar 2 ya, ini contoh. Di sini katakan berarti untuk mencari fn adalah f n-1 plus f n-2 di sini ya. Hasilnya katakan misalnya di sini bisa jumlahnya sama dengan 1. Ini dari kalau kita implementasikan nilai tadi ke source code Fibonacci ya, dia akan menggunakan step for karena pengulangan kan. Pengulangan di mana
untuk integer variabel i sama dengan 0 dimulai dari 0. Kemudian di mana i-nya ini lebih kecil dari 5. Kita sederhanakan. Kemudian di sini i++. I++ ini berarti dia akan terus bertambah mengikuti sebelumnya. Nah, int hasil variabel hasil ini kita panggil fungsinya namanya Fibo rekursif. Di mana Fibo rekursif ini yang dijadikan nilai adalah si i, i-nya ini kan tadi yang sebagai di sini nih. Nah, baru nanti di sini dicetak sistem outprint hasil ditambah ini maksudnya hasil plus, di sini plus hanya untuk memanggil nanti nilainya berapa gitu ya. Kemudian kalau kita mau kerucutkan di sini Fibo rekursifnya ini kita samakan, kalau misalnya dia nilainya memang sama dengan 0 maka kita cetak 0. Tapi kalau dia sama dengan nanti ternyata ada yang ketemu atau sama dengan 1, maka dia akan mencetak 1 atau dia akan terus mengulangi yang nilai-nilai menambahkan, tapi dia juga mengulangi nanti di return 1. Nah, barulah setelah itu dicetak lagi nih return Fibo rekursifnya n-nya sama dengan 1 plus Fibo rekursif n-2. Jadi dia akan menjumlahkan di mana n1 n-1-nya ini nilai awal, n-2-nya itu nilai data yang kedua gitu. Data pertama sama data kedua nanti dijumlahkan. Di sini pakai plus. Ini kurang lebih untuk implementasi source code-nya. Atau bisa juga sederhananya kalau kalian mau menggunakan di sini jika n lebih kecil dari n maka kita cetak 0. Tapi kalau enggak, dia melihat menjalankan untuk dijalankan dari faktorialnya berapa dibagi faktorial r tadi berapa dikali faktorial n min r. Ini rumusnya sama sebenarnya sama dengan yang tadi. Tapi ini lebih sederhana aja gitu. Nah, kalau dipermutasiin kurang lebih seperti ini sama faktorial n per faktorial n min r ini jarang kita gunakan. Nah, ini untuk yang Fibonacci, coba kita tes. Ini kebetulan, nah, kemarin saya jalani Nah, ini sederhananya yang tadi Saya coba running Fibonacci. Ini untuk hasilnya. Sama di sini ada void main Di sini saya coba untuk nilainya, kalau tadi kan coba 5, ini saya di bawah dari 20 Nah, sini n-1 di rekursif n-2. Hasilnya seperti ini. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya lebih kecil dari 20 berarti perulangannya sampai di bawah 20, berarti ada 19 kurang lebih. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 karena di sini kita menggunakan fungsi startingnya di sini ada 0 gitu. Seperti ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Paham, Bu. Paham. Ya, jadi kalau rekursif dia memanggil dirinya sendiri. Jadi si nilainya ini udah dapat nilainya ini kan dia dinamis Nanti dia akan menjumlahkan dengan yang sebelumnya yang sudah ditentukan. Gitu. Oke.
Nah, ini untuk pendekatan iteratif rekursifnya ya. Jadi iteratif memang kita menggunakan perulangan atau loop ya. Jadi entitas-entitas yang kita tahu yang ada di rekursif sebenarnya itu memang dia memanggil dirinya sendiri gitu. Intinya gitu sama ya. Rekursif memang dia intinya pokoknya memanggil diri sendiri di sini. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau kita membalikan list yang secara datanya itu iteratif ya. Di sini 100 ya, katakan misalnya kita punya data ada nilai 100 ya sebagai starting awal. Kemudian di sini kita buat di sini misalnya 10 ya, 200, 8, 300, 14, 407, 0 ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita udah punya hit masing-masing 100, 200 dengan jedanya 100 ya, 100, 200, 300. Nah, di sini outputnya kalau untuk yang 10, katakan misalnya kita masih dapat nilai 0. Nah, di sini kita lihat, kita samakan 10, 100, 200, 300. Jadi rekursifnya sama nilainya. Tapi secara ini kita lihat kenapa di sini hitnya adalah 400. Karena kalau di sini ya, kita melihat apa namanya belahan ya. 200, 300, 400. Di sini kita kenapa nggak isi 500? Karena di sini kita udah lihat bahwa apa namanya hit yang tertinggi ini bisa dikatakan adalah 400 di sini ya. Jadi dia nggak bisa lebih dari 400. Makanya di sini nanti 10-nya ini kita lihat lagi. 300, 200, 100, 0 kebalikannya ya. Gitu ya. Jadi 200, 300, 400 di sini kita bikin 0 karena di sini kita lihat semakin ini dia hanya batasan sampai 400. Ini pun sama. Ya. Kita lihat secara kebalikannya dia berkurang 100, jadi di sini 10-nya adalah 0. Nilainya padahal sama sini 10, 8, 14, 7 gitu. Jadi ada 3 variabel ya. Pointer atau penunjuk di sini. Ada namanya current, next, sama previous ya. Nah, di sini ini ada penjelasannya nih ya. Ini yang tadi ya. Ini yang pertama dipanggil previous, yang current ini yang di sini, next kira-kira nanti ditambah 200 di sini. Oke. Ini penjelasannya. Nah, ini untuk yang stack ya. Kalau stack udah pernah dengar istilahnya belum, teman-teman? Belum? Belum juga? Tapi itu masih dengar di satu game gitu. Game apa? Tingkatan satu tingkatan gitu. Oh, Makin banyak gitu. iya, iya. Oke, udah siap untuk ke ini slide berikutnya, stack tumpukan. Kita break 2 menit ya. Ini kayaknya saya aus banget pengen bikin air es deh. Tambah haus, Bu. Oke, Bu. Ya, bentar ya. Siap. Ya, Bu. Oke.
Oke, kita lanjut lagi ya. Udah bikin air esnya nih, udah segar dikit lah. Setiap hari kalau nggak minum es tuh gimana gitu rasanya, kayaknya ada yang kurang gitu. Oke. Ada mahasiswa nggak? Kayaknya kemarin saya data ada 1-2 nih, 1-2 orang kayaknya deh. Beda jurusan itu Bu kayaknya Bu. Beda jurusan. Iya beda prodi. Oh iya. Ini Agus Saputra prodi informatika kan ya? Iya. Iya, pas Tahu. minggu kemarin juga ikut Zoom kan Bu perasaan. Coba tanya dulu Bu. Saya juga nggak tahu Bu. Baru tahu. Oh, Baru tahu. Agus Saputra boleh on cam sebentar teman-teman. Soalnya saya sekalian ngedata juga nih. Halo Agus Saputra, bisa nyimak kita? Mana orang ayo. Mungkin sambil kerja kali ya. Gitu. Mungkin lagi kerja ya. Hmm. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk stack atau tumpukan. Kalau stack tumpukan ini biasanya kita memang ada istilahnya LIFO ya, last in first out. Kalian pasti udah pernah dengar ya. Dimana LIFO ini berarti apa yang data yang terakhir masuk ya, data yang terakhir masuk tapi dia dikeluarkan lebih dulu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara dengan stack, berarti memang di situ nantinya ada istilahnya top dari sebuah stack ya, yang paling teratas. Di mana hanya bagian atasnya saja yang bisa diakses. Jadi nah ini ya, last in first out bisa diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Nah, kalau stack ini
Sebenarnya kan ada istilah ya, ada FIFO, LIFO ya, FILO kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk yang stack di sini memang dia punya sifat adalah LIFO ya. Jadi mana data yang paling terakhir masuk berarti kan dia paling atas tuh ya, yang paling top. Nah, berarti itu nanti ketika udah diproses dia yang paling utama dikeluarkan. Yang paling pertama dikeluarkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada contoh ABCDE ya. Ini kita push atau kita masukkan berarti yang lebih dulu kan si A, B, C, D, dan terakhir yang E. Tapi ketika dikeluarkan atau pop, dia yang paling lebih dulunya adalah si E. Ya, gitu. Jadi kalau di pemrograman itu ada istilahnya namanya push sama ada yang namanya pop ya. Last in, first out. Nah, seperti ini ya gambarannya. Gitu. Nah, ini kalau diurutkan satu-satu ya. Kita masukkan di sini 1 dulu, kemudian 2, kemudian di push 3, 4, 5, 6 ya. Di sini 6 langkah 6-nya sini kita keluarkan yang si 5, kita keluarkan baru yang 4, 3, kemudian kita keluarkan 2 seperti itu. Nah, metode yang wajib pada stack, biasanya kita istilahnya ada namanya push ya, atau memasukkan data ke dalam stack. Ada istilah namanya pop atau mengeluarkan data teratas dari stack. Kalau pick di sini berarti menggunakan untuk lihat data yang berada di posisi paling atas. Ada count ya untuk menjumlahkan isi pada stack ya. Kemudian ada clear yang digunakan untuk menghapus seluruh data yang ada stack. Karena stack ini bersifat menyimpan data, ya, maka memerlukan struktur data yang lain. Dalam kasus ini kita menggunakan ArrayList. Kemarin kita sempat belajar ArrayList itu kan dia datanya berkumpul tapi dengan syarat tipe datanya sama. Nah, stack ini pun juga sama. Dia sifat tipe datanya itu harus sama, nggak boleh berbeda ya. Kalau udah number semua, string semua, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau array itu selalu hitungan ya. Dia number atau desimal, integer ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau stack ini kita gunakan implementasinya yang ada di script web browser ya. Riwayat kalian searching ya, sebenarnya itu dikumpulkan berdasarkan misalnya history dari tanggal. Ya, per tanggal nanti kalian pernah akses apa aja, di situ nanti setiap history punya ID masing-masing ya. Itu memang secara secara nalar itu memang di dalam coding. Jadi kita kalau secara orang awam kita nggak tahu di dalamnya operannya seperti apa gitu Kak. Kalau untuk melihat dari sisi perhitungannya. Jadi memang ini dari sisi coding yang ada di browser. Entah itu contohnya di Mozilla atau di Google Chrome. Contohnya juga di sini misalnya untuk unlock pada text editor. Jadi kayak di Excel kalian menuliskan rumus ya. Nah, rumusnya tersebut di situ ternyata ingin dirubah ya tuh. Misalnya saya mau lihat menjalankan yang fungsi min, yang max, ya, yang maksimal, kemudian maksimum ya maksudnya, kemudian misalnya apa ya, nanti ada lognya. Lognya memang nggak terlihat di Microsoft Excel misalnya. Dia terlihat misalnya tersimpan di folder penyimpanan misalnya di partisi C. Ya, kalau kalian install kan berarti ada C, program file, kemudian nanti nama programnya apa, kemudian ada folder log, di situ nanti history jam berapa, detik berapa, ada log kalian ngapain, execute apaan itu kelihatan gitu. Kemudian contohnya juga dari pemrosesan struktur if bersarang ya, kayak kemarin fungsi looping, recursive, function ya, dan seterusnya. Kalau di lain sisi juga stack itu berhubungan dengan algoritma backtracking. Contohnya di sini implementasi artificial intelligence itu kan perhitungan juga. Nah, itu dia akan melihat
data sebelumnya sama data yang sudah bisa diprediksi nantinya gitu. Nanti dia ada namanya algoritma backtracking. Nah, ini operasi dasar stack biasanya dia menggunakan dua ya, push sama pop ya. Ini untuk visualisasi operasi stack ya. Ini ada A, X, dan E. E ini paling atas. Kemudian kita remove. E-nya ini kita keluarkan dulu. Maka yang paling tertinggi adalah si X. Kemudian kita insert atau kita tambahkan lagi untuk stack B ya. Maaf, untuk variabel B. Nah, B ini tetap paling teratas lagi. Jadi nggak melihat nanti dia harus dikeluarkan dulu si X-nya, A-nya dikeluarkan, B-nya masuk, seperti itu. Jadi gimana dikasih perintahnya aja, entah itu remove atau insert gitu, atau clear. Kalau clear berarti semuanya dikeluarin nih, B, X, A-nya ini nggak ada gitu. Nah, ini untuk definisi stack ya. Ini nggak terlalu ini sih kalau yang ini. Nah, ini udah masing-masing. Kalau ada nama istilahnya fungsi inisial, ada push, ada pop, ada show, ada main. Nah, ini kalau contoh yang tadi ya. Misalnya isi stack ada FIRA, kita pop, berarti kan dia mengeluarkan ya. Jadi kita keluarkan huruf F, pop success kita keluarkan I, isi stack di sini tinggal ada R sama A aja. Gitu. Ya. Ini contoh sederhana. Ini untuk push operation. Kalau push berarti dia apa namanya? Ini ya input ya. Insert di sini. Ini pop operation. Ini ada contoh apa namanya? Visual code ya. Kita coba jalanin. Oke. Ini yang udah saya coba jalankan. Ini ada struktur data stack ya. Nah, ini dari fungsi yang tadi, source yang kita jalankan tadi di sini ada, kita buka dulu di sini struktur data stack ya. Ada nama variabel namanya test ya. Misalnya saya mau menambahkan nilai, ditambah ini berarti apa namanya? Stack-nya tadi ya. Ini ada namanya tumpukan tes ini variabelnya, di mana tumpukan barunya ini nanti memanggil namanya fungsinya ditambah ya. Dari stack ditambah ini kita mau tambahkan nilai 22. Kita tambahkan nilai 44, 66, 88. Ini masih ini ya. Stack tampilkan ya. Tes tampilkan di sini berarti dia ingin show.
Nah, kemudian di sini kita cetak ya system.out.println delete stack atas. Nah, ini kita bikin fungsi while kebetulan. Kalau kemarin kan for tadi kan for ya. Ini ada while. While di mana yang bukan ya, di sini ada tanda seru nih ya. Tanda seru yang bukan cursive test yang kosong ya, maka dia akan dibuang. Ya. Kemudian akan dicetak namanya, oh dia telah terhapus. Tapi kalau misalnya di sini apa namanya, selain di luar ini ya, di bukan tes ini, maka dia akan memunculkan tes tampilkan di sini. Ya. Nah, di sini dipanggil tampilkan juga. Nah, di sini muncul, di sini kita cetak hapus ya, di sini larinya ke sini. Ini kalau kita jalankan lagi, nah ini stack kosong yang ngebaca di sini. Ini kalau untuk yang tumpukan, ini agak ini ya, agak ribet. Sama ya, sama-sama. Cuman bedanya di sini pakai fungsi while lebih sederhana. Tapi kalau di sini, bentar maaf ya. Nah, seperti ini. Oke, faktorial. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Di kalian masih ada dosen yang ngasih ini enggak? Tugas UTS? Nggak ada. Enggak ada, udah pada selesai semua. Di minggu kemarin tuh tugas-tugasnya dari kelas. Udah selesai ya. Yang paling lama saya ngasih jeda temponya ya. Ini udah saya mulai koreksi pelan-pelan yang udah saya input nilainya. Kalau misalnya merasa ada, Bu, saya ingin perbaiki jawaban saya upload ulang, silahkan. Nanti saya ambil yang terakhir. Itu jadi saya kesempatan buat teman-teman gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, tahu di luar ini ada yang mau tanya-tanya juga silahkan. Yang mau nulis buku coba di email ke saya. Kemarin ada tuh anak semester 3 ya, udah ngirim draftnya juga ke saya. Kirim di email aja, kalian taruh di Google Drive, nanti saya bantu di situ. Oh nih nanti coba ditambahin apa namanya? Ditambahin subbabnya ini. Nah, itu nanti saya arahin seperti itu. Ini saya ini deh. Iya.
Ini saya kasih ke kalian deh ya, nanti kalian coba download. Ini ada sampelnya. Ini sebagian kayak cuplikan gitu ya, cuplikan dari naskah. Nanti format ini bisa kalian pakai untuk penulisan buku kalian, ya. Oke, nah ini udah sukses terkirim. Kelihatan nggak di chat? Kelihatan. Kelihatan. Nah, itu coba kalian download, terus kalian buka. Nggak ada, Bu. Hmm? Nggak ada kelihatan. Ada apanya? Baru masuk nih, kalau nggak kelihatan nanti. Nah, udah tadi gua. Hah? Coba. Ada kok. Ada Di chat. lagi buka file. Nah, ini filenya. Ya, kayak gini aja formatnya. Kalian bikin simple aja, nggak terlalu ribet-ribet ya. Judulnya apa, kalian tulis ya, sesuai dengan passion atau kemampuan kalian. Misalnya kalian mau bidang apa, bidang data mining, bidang e-commerce, bidang yang bisa kalian gali gitu ya. Tapi sebisa mungkin datanya selalu update dengan data yang udah ada, terus kalian kopas. Nah, itu yang salah, itu nggak boleh. Nanti kelihatan kok mana yang kopas sama mana yang enggak, tuh nanti kelihatan. Ya, ada tools aplikasinya gitu. Jangan lupa nanti ada kata pengantar ya. Ini saya sarankan deh. Jangan lupa ada kata pengantar ya. Ini saya kasih aja contoh-contohnya. Kemudian nanti ada daftar isi ya. Daftar isi nanti kalian bikin secara otomatis ya. Ini kan kalau otomatis kan saya lihat kan di sini, misalnya saya mau ke sini langsung ya. Jadi berupa gambar tangan, saya klik nanti udah langsung sini. Ini udah formatnya udah enak banget nih ya. Kalian nanti tinggal ganti ya, mengikuti. Saya ke sini ya kan. Nah, kalau udah di sini kalian bikin heading-nya kalau di Word. Di YouTube banyak kok untuk penulisan, cara menulis daftar itu tuh seperti apa ya. Jadi sebelum kalian memulai penulisan, kalian pastikan biar untuk mempermudah kalian nggak scroll banyak, atau kalian bikin per bab dulu boleh aja. Jadi di Google Drive kalian bikin bab 1, bab 2, bab 3 itu filenya berbeda-beda. Itu lebih gampang juga. Saya gitu. Kalian satuin, biasanya nanti baru kalian satuin ke dalam satu file gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada kata pengantar, daftar gambar, sama daftar tabel. Kemudian babnya apa aja ya. Di sini kalian kasih ya, halamannya ya. Ini kebetulan nih titiknya hilang nih. Sebelumnya ada, nah seperti ini ya. Ini. Ini udah otomatis ya saya buatnya. Kemudian jangan lupa ada penutup sama daftar pustaka ya. Nah, ini daftar gambar sama ya. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Kalau memang kalian pengen per bab ya, gambarnya nanti bisa gambar 1.1 berarti gambar yang ada di bab 1 nomor urutnya 1. Gambar 3.1 berarti gambar itu ada di bab 3 nomor urutnya 1 gitu. Itu bisa juga kalian buat seperti itu. Itu malah lebih enak, gampang ya. Tapi kemarin kebetulan saya menggunakan seperti ini aja. Gitu. Ya. Ini gambar-gambarnya. Bu, kalau gambar itu Bu ada ukuran ini ya Bu, tertentunya gitu Bu. Misal berapa kali berapa gitu gambar. Ada sih, kalian atur aja, enak pantasnya aja dilihat di buku itu seberapa. Gitu. Kalau misalnya tulisannya kecil-kecil, usahain jangan terlalu kecil juga gambarnya, nggak apa-apa. Di dalam situ, yang penting terbaca jelas gitu. Terus usahain gambarnya itu original, kalaupun nanti
mencatut dari sumber lain, kalian tulis sumbernya dari mana. Biasain kayak gitu ya. Di gambarnya ada di apa namanya, dari apa tuh yang berbayar kita ngambil, namanya lupa saya. Kayak Pinterest, terus satu lagi apa ya, lupa. Ada ininya. Yang ini kan khusus gambar itu kan, Bu. Kayak Mm-mm. OpenSea, terus ada lagi beberapa. Ya, kalian harus cantumin sumbernya di mana, itu di bawahnya seperti apa. Misalnya nanti saya liatin contohnya. Kemudian tabel, ya tabel juga kalian tulis nih. Tabel 1 judulnya apa? Kayak gini, ini udah otomatis ya. Kemudian kalau untuk penomoran, boleh di tengah sini, boleh di kanan bawah. Ya, boleh di tengah bawah atau di kanan bawah. Di ringkas eksekutif, ya. Nah, ini gambar, jadi sepantasnya aja. Ya, kayak gini. Ini gambarnya. Dan karena nanti cetaknya itu gambarnya hitam putih, jadi sebisa mungkin kalau memang kalian nemu yang hitam putih dapat, alhamdulillah, tapi kalau nggak ada ya gambar warna gini nggak apa-apa. Nanti dicetak pun nanti jadi hitam putih. Gitu. Ya, ini saya tuliskan sumbernya ini dari BI, saya ambil di Januari 2021. Ini terbit informasi sumber dari BI ini ada di Januari 2021. Gitu ya, sumbernya di sini. Ya. Oke, saya turun ke bawah. Nah, kayak gini kan. Ini ada gambar 2, namanya apa nih, pengguna internet Indonesia, ya, sesuai dengan judul di sini. Sumbernya saya ambil dari mana? Oh, dari survei nasional yang ada di APJI tahun 2020. Ya, ini kan kelihatan sumbernya di sini ada di APJI. Tapi kalau nggak ada tulisan gini, ya harus tetap tulis ini sumbernya di mana, ya. Dari mana diperoleh. Ini ya, gambarnya apa, sumbernya apa, tetap. Ya. Nah, kayak gini. Nah, ini sebisa mungkin ini udah otomatis, kalian biar nggak puyeng ya. Ini udah otomatis ya, sumber gambar. Caranya nanti kalian bisa cek di YouTube ya. Di sini gampang untuk insert secara otomatis ya. Ada namanya misalnya insert apa ya di sini. Nah, kemudian ini biasanya kalau ngambil data-data survei, kalian bisa pakai APJI, bisa pakai Hotsuite, ya, tergantung kebutuhan kalian untuk implementasi gambarnya seperti apa. Tuh. Jangan lupa kalau nulis ini rata kiri kanan ya, jangan rata kiri atau rata kanan. Apalagi kalau misalnya kalian mau coba tes rata tengah, biasanya itu yang agak non formal. Tapi kalau formal bisa bilang mungkin rapih. Gitu. Ya, kalau untuk buku-buku bahan ajar. Gitu. Nah, ini kalau contoh dari implementasi tabel ya. Ini tabelnya juga dibikin otomatis ya. Nih, 1, 2, 3 itu nanti ketika kalian bikin daftar isinya pun tinggal di apa namanya, tinggal di upgrade aja, dia mengikuti. Ini udah otomatis ya. Gitu. Nah, ini jangan sampai ada yang kekecilan tulisannya atau besar yang nggak jelas. Yang penting harus terbaca. Gitu. Kalau misalnya mau di landscape, kertasnya silahkan untuk tabel, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya masih bisa di potret ya, ukurannya potret, itu juga apa-apa. Gimana kalian ya? Nah, kalau udah seperti ini, penutup ya, kesimpulan saran silahkan, boleh dimasukin, nggak apa-apa. Kemudian tentang penulis, kalian bikin cerita tentang pencapaian kalian, background kalian dulunya dari mana, silahkan gitu ya.
kayak gitu. Ya, kemudian apa namanya? Pokoknya keunggulan kalian apa ya? Kalian punya skill apa? Kalian pernah menjalankan apa? Prestasi kalian apa? Ya, kalian sedang lagi ngerjain apa sekarang? Boleh silahkan ditulis di tentang penulis. Baru nanti terakhir di daftar pustaka. Daftar pustaka formatnya sama ya kayak kita nulis skripsi ataupun karya ilmiah ya. Nama pengarangnya, tahun, nama judulnya, kemudian diambil di mana, daerahnya, ya seperti itu. Kalau misalnya kita ambil dari web, berarti kita tulis bisa boleh administrator, namanya, nama webnya misalnya Berkah Pandemi, nama judulnya ini ya, nama judulnya Berkah Pandemi UMKM Semakin Go Digital. Baru sumbernya itu kita ambil di mana. Kalau bisa di sini kita tulis tanggal berapa kita ambil artikel ini gitu. Atau artikel ini terbit tanggal berapa. Gitu ya. Oke. Kalau udah seperti ini ya udah, jangan lupa nanti daftar pustakanya sesuai urutan ya, A B C D E ya, dari depan dirapihin kayak gitu. Nanti di terakhir nanti sinopsisnya apa? Sinopsis ini kan kayak sinopsis film aja kan, kalian seperti apa gitu, karena ini sinopsis untuk buku kurang lebih apa, nggak usah banyak-banyak sinopsis, 2 paragraf boleh ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, udah. Ya, bisa download ya. Nanti kirim aja ke email saya ya. Udah tahu kan emailnya ya? Emailnya Belum. ada di slide materi paling depan ya. Oke. Nanti passion kalian apa, nanti saya coba arahin kalian daripada bengong atau apa namanya, bingung nih mau bikin apa sih, pengen bikin buku deh gitu kan. Nah kebetulan kita juga ada bantuan bisa dibantu sama penerbit Andi Publishing yang di Jogja. Itu memang penerbit dari saya zaman kecil pun dia udah populer gitu sampai sekarang. Kayak gitu. Bahkan dia jual e-book segala macam, ada e-booknya juga gitu kan. Kayak gitu. Ya memang kalau secara salary atau pendapatan kecil tapi kan manfaatnya yang besar. Dengan buku kita bisa dihargai orang, dengan buku mungkin kita bisa dilihat, oh dia cerdas ya, oh dia bisa mengatur waktu, dia disiplin dalam menyusun, dia rapi dalam sisi ini, dalam sisi itu bisa terlihat, oh dia punya integritas ya gitu. Di kelebihan kalian nanti ketika lulus, oh saya udah pernah lo bikin buku ini gitu, dan yang nerima manfaatnya itu udah banyak orang yang baca buku saya kayak gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini pertanyaan lagi nggak? Cukup ya? Bu. Apa? Manggil doang. Ibrahim mau tanya apa? Ini kan sesuai bakat kan, Bu? Sesuai bakat yang kita punya, Bu. Iya. Misalnya kalau kalian jago marketing, kalian ngerti marketing digital atau digital marketing, ya silakan nulis buku tentang digital marketing. Gitu. Kalau bisa sesuai dengan bahan ajar, kalau saya sarankan ya. Misalnya kalian suka main di e-commerce, suka otak-atik di Tokopedia, Shopee gitu kan. Atau misalnya kalian lebih senang matematika, ya rumus-rumus matematika kalian jadiin buku. Untuk anak SMA nih, nanti segmennya untuk anak SMA nih, rumus-rumusnya ada di sini, tapi di situ ada latihan soal beserta jawabannya gitu-gitu, ya silakan aja kalau kalian bisa gitu ya. Atau yang ringan-ringan misalnya gimana memanfaatkan sosial media untuk jadi lahan mencari uang, itu kan lagi yang untuk orang gitu kan.
kayak gitu-gitu aja. Yang kalau nggak mau yang terlalu berat, ya yang ringan-ringan aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti diseleksi kalau untuk masalah kelulusan berdasarkan kita membuat buku, nanti diseleksi sama pihak akademik aja sih kalau itu. Diseleksi apakah ini layak untuk dibilang kalau dia udah nulis buku ini kemudian lulus, atau misalnya dikatakan belum lulus dalam artian kok nggak sesuai dengan yang diminta, atau misalnya ini terlalu simple, terlalu ringan gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya awal-awal ya bikin aja yang sesuai bisa kalian dulu. Gitu. Mulai aja dulu. Siapa tahu kan di semester 1 kalian punya buku 1, semester 2 nanti kalian terbiasa nulis lagi, ada buku kedua dan seterusnya. Gitu, ya. Ini kurang lebih itu. Ada pertanyaan lagi? Rehan? Iya Bu. Sepi banget. Paham Bu, udah paham. Udah tadi nanya. Halo. Aduh. Halo. Maaf, Sen. Halo. Ya. Siapa nih? Rahmat, Kak Rahmat. Iya, Bu. Selanjutnya bisa nanya, Bu. Di lain kelas, nah, Bu. Soalnya saya sudah mulai menggarap bukunya gitu. Inginnya ada beberapa mata pelajaran, satu buku bisa beberapa mata pelajaran. Contohnya bahasa Indonesia dengan program PHP atau Java dengan bahasa Indonesia gitu, Bu. Maksudnya gimana nih Pak? Di mix atau gimana? Bahasa Indonesia dengan Java? Iya, mix. Kalau bahasa Indonesia kan tata bahasa. Kalau kita menulis buku pastinya mengikuti tata bahasa gitu. Jelas apakah bisa poinnya masuk ke bahasa Indonesia juga selain masuk ke mata pelajaran seperti PHP atau Java, pemrograman Java yang Ibu ajarkan gitu, Bu. Kalau gambarannya sih, kalau saya ya pribadi kurang match sih Pak. Mungkin kalau misalnya di pemrograman Java itu Bapak kasih case soal bagaimana membuat program untuk membandingkan yang mana antonim, mana yang sinonim. Nah, kayak gitu kan ya bisa sih, bisa, cuman itu kan jadi kebaruan gitu kan. Cuman kan agak bisa nggak kira-kira nih diterima di masyarakat, itu harus dipertimbangin. Harus coba lihat dulu surveinya, kira-kira mampu diterima apa enggak case-case kayak gitu. Tapi biasanya sih masing-masing kalau itu kan sesuai bidang, itu sebenarnya sesuai dengan mata kuliah dibilang. Jadi mata kuliah data mining, nah berarti itu dia bidang data mining. Mata kuliahnya misalnya data science, berarti bidangnya itu kalau di bidang IT namanya data science gitu. Nah, nggak apa-apa kalau memang, tapi dilihat dulu mixnya seperti apa dulu gitu. Lebih enak sih kalau kita baca buku itu, kita udah tahu nih detailnya, merumuskan kemana gitu. Jadi nggak secara general aja, tapi dari general kita harus bisa tahu lingkup skupnya nanti buku ini segmennya kemana, harus sudah jelas juga gitu. Materi yang akan diangkat itu linear apa enggak dari bab 1 dengan bab 2 dengan bab 3, bab 3 dengan bab 4 dan seterusnya. Jadi kesatuannya itu linear gitu, Pak. Gitu. Oh, enggak. Dari tema yang global, bab 1, bab 2 global, misalnya bab 3-nya udah mengerucut jadi detail, subbabnya tambah detail untuk dijelaskan di dalam buku tersebut. Biasanya gitu. Dari global sampai mengerucut ke hal yang detail. Gitu. Biasanya itu trik untuk penyusunan bukunya kayak gitu. Jadi orang bacanya juga enak nih. Dari yang global turun, ya misalnya perkembangan dunia saat ini seperti ini, penjualan di Amerika seperti apa, di ASEAN, kemudian mengerucut ke ASEAN, dari ASEAN mengerucut ke Indonesia. Di Indonesia seperti apa penjualan penjualan saya untuk produk A, produk B kayak gitu. Itu kan dikerucutin kayak gitu. Paling itu siapa? Oh, siap-siap, Bu.
Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Iya Bu, saya pengen nanya Bu. Hmm. Oh iya Bu, kan sekarang saya kan punya passion di machine learning ya Bu. Sekarang juga saya lagi belajar. Dan itu tuh kita pakai apa? Pakai Python, terus pakai library-nya kayak Pandas, kayak Matplotlib. Itu kan bisa nggak Bu pakai software Orange gitu semuanya? Bisa deh kayaknya. Bisa. Tinggal kamu export, kamu import untuk library-nya. Terus kamu coba jalanin. Kalau Orange kan secara visualisasi ya. Dia memang di dalamnya kan Orange itu kan nggak hanya bahasa ini ya. Dia ada Jupyter yang versi Orange, kemudian ada yang apa namanya? Ada Python, ada Anaconda-nya ya. Nah, itu kan toolsnya kan beda-beda tuh. Coba dieksplor aja lagi. Gitu. Oke, Bu. Nah, coba aja nanti mulai aja cara buku untuk machine learning, scope-nya apa nanti. Misalnya scope-nya saya ingin contoh kasusnya machine learning yang ada di pendidikan, yang ada di sekolah-sekolah, atau misalnya yang ada di pemerintahan, atau yang ada di kehidupan sehari-hari yang bisa ditilik ya, yang bisa diambil apa kira-kira gitu ya. Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Kalau nggak ada, bisa kita close. Bu, mau nanya Bu. Java ini Bu, itu lebih dominan itu untuk pembuatan apa? Pembangunan apa itu? Biasanya kalau untuk mobile programming, kalian lebih ringan itu pakai Java. Ya, karena Java itu kan dia fleksibilitasnya tinggi untuk di mobile. Kemudian bisa basisnya dijalanin sebagai desktop, bisa juga sebagai jalan di handphone ya. Dulu kan orang tenarnya Java itu karena dia terobosan dari aplikasi-aplikasi atau pemrograman yang basisnya desktop. Ya kayak Visual Basic dulu kan masih desktop banget, masih jadul, terus tiba-tiba muncul bahasa pemrograman Java. Di situ kelebihannya orang udah main di BlackBerry dan lain-lain, sampai sekarang pun Android juga bisa pakai Java seperti itu. Nah itu karena dia kompatibel bisa masuk kemanapun platformnya, jadi masih eksis sampai sekarang. Bahkan Java itu nanti kan bisa dikolaborasiin sama yang lain ya, karena dia bisa bikin framework sendiri dan seterusnya gitu. Dasar-dasarnya memang ada di Java, kita tanpa harus belajar desktop lagi. Dari Java kita udah tahu dasar-dasar yang dulunya rundown-nya si desktop, kita udah bisa dapetin juga di Java untuk menghemat waktu belajar kita. Nanti dari Java kalian bisa ningkatin, kalian dari itu mobile programming, JavaScript, dan seterusnya, bahasa pemrograman misalnya XML, kayak Illustrator gitu, bisa kalian kembangin kayak gitu. Oke. Ya dong, muka-muka keren. Oh ya Bu, itu kalau machine learning harus pakai Python aja atau masih bisa pakai yang lain Bu, kayak Java atau C++? Kalau bisa diimplementasiin, bisa aja gitu. Tapi biasanya rata-rata jarang ya yang pakai ini, larinya ke C++ lagi gitu kan. Kita pokoknya kalau melihat atau membuat itu, kondisinya kita harus lihat kebaruannya aja. Yang lagi tren digeluti banyak orang itu apa sih? Jangan sampai kita membuat sesuatu yang udah usang atau orang yang udah nggak ngelirik lagi, ya nanti jadi akhirnya kurang efisien. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan teknologi ya, sekarang zamannya orang udah pada belajar arahnya ke Python, kira-kira Python ini akan eksis sampai 5-10 tahun ke depan, ya kenapa enggak itu yang dijadiin fokusnya gitu. Ya mungkin dari Python A, Python B, dan C di buku macam-macam itu, kita bedakan apa sih keunggulannya yang kita buat itu. Ya.
apa dari sisi contoh soal, apa dari sisi jabaran, gambar, dari tingkat detailnya atau isi-isinya seperti apa, berbobotnya larinya kemana, itu harus dilihat gitu. Kayak gitu, ya. Oke. Udah ya. Ini kurang lebihnya itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah besok hari Rabu kita mulai perkuliahan lagi untuk yang struktur data. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau salah kata. Ini yang suka sama on cam mungkin gampang ya, saya bisa ngasih nilai dan lain-lain nih. Yang mungkin tapi yang masih benar-benar masih malu nggak bisa on cam, apa namanya, langsung deh tuh. Lucu juga deh. Ini si Lili kesian Bu. Kenapa? Habis on cam dia Bu. Udah? Iya. Udah. Lili kayak di alam sebelah dia. Entah nih. Hitam putih entah tahun berapa ya tuh. Daripada tadi nggak kelihatan. Li, lambaikan tangan Li. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini Agus Saputra. Agus Saputra daerah mana asalnya, Agus? Agus bisa dengar suara saya? Hah? Domisilinya dari mana? Masih Sulawesi? Aceh. Aceh? Ya. Acehnya mana? Di Biren. Biren? Oh. Ya. Jember. Kemarin memang izin nggak kuliah atau gimana, Agus? Halo? Yang pertemuan, kayak saya rekap pertemuan 1 sampai berapa gitu. Ada kendala apa kira-kira? Kendalanya ini Bu, pikir di WA. Ternyata di Telegram. Makanya lupa buka Telegram. Gak masuk grup. Nggak masuk grup. Tapi jadwal perkuliahan dapat nggak dari pihak akademik? Enggak, baru minggu keempat baru dapat itu jadwal kuliah. Tapi udah join di Telegram belum sekarang? Ya, udah join. Udah join. Ya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya untuk kuliahnya ya. Usahain. Kamu udah ngerjain UTS-nya? UTS yang kemarin belum, Bu. Nah, coba dikejar ya yang belum nih teman-teman. Banyak juga nih saya lihat ada beberapa yang belum habis saya. Coba kalian kerjakan ya sebisa kalian, sama UTS-nya kalian kerjain. Jadi saya bingung nih kalau udah harus ada nilai absensi, saya harus menilai dari sisi tugas sama UTS juga. Jadi biar ada nilai. Karena nanti ketika nanti ada audit pun kita bisa ngejawab gitu. Oh, ternyata anak ini ngikuti perkuliahan ini gitu ya. Kayak gitu. Nanti biasanya ada ininya oh datanya mana, tugasnya mana, biasanya ada yang sampai seperti itu juga ya. Paling itu aja. Oke, makasih banyak Agus ya. Nanti aktif tetap terus ya, selain Agus juga teman-teman yang lain ya. Ya, baik Bu. Aktifannya untuk perkuliahan di mata kuliah saya ataupun di mata kuliah dosen-dosen lainnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Yang lebih ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.